Shalom, bersama kami Sinode CMC, dan juga dalam ibadah ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ketum Sinode CMC Reverend Dr. Gunadi Gunawan. Mari kita beribadah bersama-sama dan nikmatilah berkat Tuhan. Haleluya. Dia adalah Tuhan Yesus penyembuh kita, amin. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita, kehidupan kamu dan kehidupan semua orang. Sebab Dia adalah Allah Maha Kuasa dan selalu berdaulat atas kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ketua Umum Sinode CMC, Bapak Reverend Dr. Gunadi Gunawan. Segalanya yang ku miliki
Saatnya kita mendengarkan firman. Kami persilakan Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Selalu Ada Solusi. Hari ini kami akan membahas tentang kemenangan atas 6 masalah terbesar di dunia ini. Di dunia ini penuh segala macam permasalahan. Ada 6 masalah yang terbesar di dunia ini. Kami akan membahas tentang kemenangannya. Yang pertama adalah kemenangan atas dosa. Yang kedua adalah kemenangan atas setan. Yang ketiga kemenangan atas penyakit. Yang keempat kemenangan atas keluarga. Yang kelima kemenangan atas finansial. Dan yang keenam adalah kemenangan atas kematian. Yang pertama saudara, kemenangan atas dosa di dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, saya ulangi, kamu dimerdekakan dari dosa. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa hingga sekarang turunan Adam dan Hawa, cucu-cucunya masih tercemar dalam dosa. Dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini artinya memperoleh buah ini mengalami satu pemulihan, ya, mengalami satu perubahan hidup, ya, membawa buah yang kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Apakah itu pengudusan? Ya. Jadi dimulai dari kemenangan dosa, akhirnya kita berubah menjadi pengudusan. Di dalam Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, saudara. Ya, jadi kita berubah dari keteladanan, karakter yang dulunya dari daging. Nah, setelah kita dikuduskan, setelah kita tidak menjadi hamba dosa lagi, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita berubah, yaitu menabur dalam roh. Kita lihat menabur dalam daging di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, ya, roh pemecah, kedengkian ini adalah satu akar kepahitan, saudara, sehingga orang dendam kesumat, ya, yang tidak ada henti-hentinya. Kemabukan ini boleh dikatakan, ya, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara yang kasih. Ya, jadi orang yang berbuat dosa, ya, cenderung condong kepada perbuatan-perbuatan daging, saudara. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur, ya, setelah kita tidak menjadi hamba dosa lagi, kita masuk ke dalam kekudusan Allah, maka kita berubah, saudara, ya, menjadi hidup menurut roh. Di dalam menabur roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ini penguasaan diri ini paling penting. Jatuh bangunnya manusia ini tergantung penguasaan diri. Ya, karena manusia diberi kehendak bebas. Kalau Anda nggak bisa menguasai diri, ya, dengan sesuai petunjuk firman Tuhan, maka bagaimana Anda bisa mengatasi segala masalah dengan kekuatan diri sendiri? Kita harus melibatkan Tuhan, ya, untuk memecahkan masalah itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara. Ya, luar biasa. Jadi jangan takut, saudara, kalau Anda dulunya memiliki karakter yang buruk, yaitu selalu dipimpin dalam kedagingan, sekarang berubah menjadi menabur dalam roh, sehingga karakter Anda berubah 180 derajat serupa Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, ya. Yang kedua adalah kemenangan atas setan. Di dalam Markus 5 ayat 2 dan Markus 5 ayat 15.
Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dan dari pekuburan menemui dia. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang itu." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, pada waktu itu ada seorang yang kerasukan setan dan dia menamakan dirinya Legion. Lalu Yesus menghardik roh itu keluar dan orang itu mengatakan, "Pergilah, suruh masuk ke dalam babi." Kalau menurut kisah ini saudara, ada 2000 babi pada saat itu masuk ke dalam babi itu, dan babi itu terjun ke dalam danau dan meninggal. Ya, jadi Tuhan Yesus lebih memperhatikan satu orang jiwa saudara yang diselamatkan, yang sudah dikeluarkan roh setan itu, legion itu keluar, daripada 2000 babi itu saudara. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, ya, mungkin mengalami satu penyakit yang aneh, ya, berdoalah, minta kepada Kristus untuk mengusir segala roh-roh jahat itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluar roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legian itu. Maka takutlah mereka. Itulah saudara, luar biasa, ya. Jangan takut menghadapi segala macam penyakit, baik fisik maupun jiwa, karena di dalam Kristus ada jalan keluar. Yang ketiga, kemenangan atas penyakit, saudara. Di dalam Yohanes 5 ayat 15 sampai 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, ada dua jenis penyakit. Yang pertama adalah sakit fisik karena memang betul-betul karena sakit fisik. Yang kedua adalah sakit karena dosa, saudara. Ya, dosa ini adalah yang tadi saya katakan adalah yang dari dipimpin oleh daging itu. Ya, bisa dari kebencian, akar kepahitan, membenci seseorang, seumur hidup tidak mau memaafkan. Nah, itu juga dari dosa. Ya, jadi ada kuasa dalam doa. Ya, sakit karena dosa dapat disembuhkan dengan kita saling mengaku dosa, minta ampun dosa, ya, dan saling mendoakan. Dan doa orang benar sungguh besar kuasanya, saudara. Ya, jadi Anda pada saat sakit baik fisik maupun jiwa, jangan takut. Selalu ada solusi karena di dalam Kristus, ya, ada jalan keluar, dan di dalam Kristus ada satu kesembuhan. Dan kita orang-orang benar mendoakan sungguh besar kuasanya. Yang keempat, kemenangan atas keluarga. Di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Saudara yang kasih dalam Kristus, membangun satu keluarga yang bahagia dimulai dari pasangan suami istri yang saling mengasihi, saudara. Ya, dan kasih ini saudara hanya kasih Kristus yang bisa membalut, yang bisa mempersatukan, yang bisa menguatkan, yang bisa mengasihi sesama abadi sepanjang masa, saudara. Ya. Ada apa penyebab rumah tangga tidak
bahagia bukan karena kekurangan kasih. Suami istri bisa mengasihi, tapi terjadi kesalahpahaman karena di dunia ini ada 4 sistem kasih, yaitu eros, philia, storge, dan agape. Nah, yang pertama, eros, kasih yang bersumber pada daya tarik seksual pada jenis kelamin lain. Jadi eros lebih cenderung pada nafsu syahwat. Kasih eros dapat menjadi sumber dosa apabila dikerjakan melanggar firman Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau suami istri menerapkan kasih eros, ini agak bahaya. Karena berapa banyak kita lihat owner, pemimpin perusahaan, ya, berselingkuh dengan sekretarisnya karena mengandalkan kasih eros, melihat luarnya saja, melihat kecantikannya saja, saudara. Ya, itu tidak memungkinkan bahagia, saudara. Ya, jadi karena itu berhati-hatilah dalam memilih kasih. Yang kedua, kasih philia, kasih persahabatan terbatas pada hubungan sahabat dan sifatnya bersyarat, yaitu akan mengasihi apabila dikasih, menghormati apabila dihormati. Ini saling membutuhkan satu transaksi, saudara. Ya, Anda mengasihi, saya akan kasihi. Anda marah-marah, ya saya juga akan marah-marah. Nah, jadi tidak terjadi satu keharmonisan. Yang ketiga, kasih storge, kasih yang timbul akibat adanya ikatan keluarga. Kasih ini terbatas pada lingkungan keluarga sehingga bersifat eksklusif, tertutup untuk kalangan sendiri dan menutup kemungkinan untuk mengasihi kelompok lain. Ya, kasih yang jomplang, ya. Mungkin suaminya dari keluarga kaya, istrinya dari keluarga miskin, sehingga terjadi satu diskriminasi, ya, perbedaan jarak yang jauh, ya, terjadi kediktatoran semena-mena, saudara, ya, karena yang kaya akan selalu melindungi dirinya sendiri dengan kekayaan, dan yang miskin selalu merenungi nasibnya sendiri dengan kemiskinan, saudara. Yang agape, inilah kasih yang terbaik, ya, kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi, kasih yang mengampuni orang bersalah. Karya Yesus Kristus perwujudan dari kasih agape ini di dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bayangkan saudara yang kasih dalam Kristus. Yesus dibunuh, ya, mati di kayu salib. Tapi Yesus mengampuni mereka. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah yang disebut kasih agape. Kasih yang mengampuni, yang memaafkan orang yang bersalah kepada kamu, saudara. Ya, luar biasa, ya. Ada satu kesaksian, ibu rumah tangga punya anak ditinggal suaminya 11 tahun. Ya, menikah lagi dengan istri kedua, ya. Tidak ada hubungan kontak sama sekali 11 tahun, ditinggalkan begitu saja. Istrinya dengan setia, ya, mengelola, menghidupkan nafkah anaknya, berjuang sendiri, ya. Tapi tidak pernah untuk menuntut cerai, ya. Dia ngotot istrinya, berdoa, mengasihi dan mengampuni dan memaafkan suaminya dengan kasih agape, saudara, yaitu kasih yang bersumber dari Kristus, sehingga 11 tahun kemudian suaminya kembali, ya, meninggalkan istri keduanya dan kembali bersatu lagi. Puji Tuhan, itulah saudara, hanya maut saja yang memisahkan hubungan suami istri. Itulah yang disebut kasih agape. Yang kelima, kemenangan atas finansial atau disebut optimis. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus berkata, saudara, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Apa saja masalahnya, saudara. Ya, mungkin dalam saat pandemi COVID-19 ini keterpurukan Anda dalam soal finansial. Tapi optimis, saudara, daripada saudara pesimis akan mengakibatkan turunnya imunitas saudara dalam tubuh. Mendingan optimis yang meningkatkan imunitas saudara dalam tubuh. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Ya, saudara hopeless, tidak ada pengharapan. Berdoalah, minta kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus ini terkenal karena penderitaannya.
2/3 dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Dari kita membaca kisahnya itu, penderitaannya luar biasa. Tapi apa rahasianya dia bisa bertahan? Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, 4 prinsip ini, saudara, yang selalu menghantui permasalahan di dunia ini. Tapi dijawab dengan tenang. Segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus. Tindas, tidak terjepit. Habis akal, tidak putus asa. Dianiaya, tidak ditinggalkan sendirian. Ada kuasa Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang membackup kita. Tidak sendirian. Dihempaskan, tidak binasa. Itulah saudara yang kasih dalam Kristus. Ya. Yang kedua, harus tetap semangat. Di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, sebetulnya kemiskinan di dunia itu yang pertama bukan masalah uang, tidak punya uang. Bukan masalah keturunan dari keluarga miskin. Tetapi adalah semangat, saudara, ya, yang patah mengeringkan tulang. Tidak mempunyai semangat untuk bangkit kembali. Ya. Oleh karena itu, saudara, bangkitkanlah semangat Anda. Ya. Untuk apa? Supaya optimis bahwa segala perkara di dalam Kristus aku dapat menanggung semuanya. Ya. Apa itu semangatnya? Carilah dahulu kerajaan Allah, saudara. Di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tuhan menjanjikan finansial, saudara. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, baik rohani, baik sekuler, baik finansial, semua ditambahkan. Apa itu kerajaan Allah? Memberitakan Injil. Di dalam Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Apa itu berita Injil? Yang lemah tidak kamu kuatkan, kita harus kuatkan, saudara. Yang sakit tidak kamu obati, kita harus mendoakan, saudara. Yang luka tidak kamu balut, maksudnya luka-luka batin ini, saudara, kita harus mendoakan. Yang tersesat mencari keselamatan, meraba-raba keselamatan setelah mati, saya mau masuk kemana? Itu tersesat. Ya, karena upah dosa adalah maut. Ya. Jadi setiap orang yang dihantui oleh dosa itu hidup dalam kegelapan, saudara. Ya. Kita harus menjadi terang dunia, ya, untuk mencari orang-orang yang tersesat, yang hopeless, ya, bekas narkoba, kecanduan alkohol, kecanduan perjudian, kecanduan kejahatan, ya, kecanduan segala macam yang tersesat. Nah, kita harus menjadi terang dunia, ya, dengan memberitakan kabar baik. Ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang bisa memulihkan semua dari karakter yang buruk menjadi karakter yang baik. Dan yang hilang tidak kamu cari, kita mencari orang-orang yang terhilang, yang boleh dikatakan hopeless, ya. Boleh dikatakan tidak ada pengharapan. Kita harus mencari, ya. Kita harus memberitakan kabar baik. Dan yang kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kejaman, kita kasih tahu bahwa ada keadilan di dalam Tuhan. Ya. Jangan takut, ya, bahwa siapapun juga, kita orang miskin, orang lemah, orang kaya, ya, orang birokrat, semuanya sama di hadapan Tuhan. Yang penting, saudara, berharaplah, ya, tentang kerajaan surga, hidup yang kekal setelah kematian. Yang kedua, perbuatan baik, ya. Jadi satu rantai yang tidak boleh diputuskan, saudara. Kerajaan Allah itu memberitakan Injil dan perbuatan baik, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, pada waktu itu Yesus ketemu dengan orang kaya dan dia memberitakan bahwa berikanlah kepada orang-orang miskin, saudara. Inilah yang disebut perbuatan baik.
Ya. Di dalam Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya. Alkitab memberikan jaminan, saudara. Anda berbuat baik, menabur kebaikan dan memberikan dukungan, apakah sembako ataukah pendidikan beasiswa kepada orang-orang miskin khususnya, saudara. Ya. Walaupun Anda menyebar harta, tapi Alkitab menjamin bertambah kaya. Tapi kalau Anda menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ya. Ini dibuktikan dengan Dato Seri Tahir, chairman dari Tahir Foundation. Dia mengatakan tidak pernah ada orang dermawan jatuh miskin. Ya. Bayangkan, saudara. Ya, Tahir Foundation ini bergerak di bidang filantropi, ya, satu organisasi kemasyarakatan yang kepedulian sosial, ya, kepada orang-orang miskin. Sudah banyak kami mendengar dari kisah di Google, ya, bantuan-bantuan sosialnya luar biasa, dan beliau menegaskan tidak pernah ada orang dermawan jatuh miskin. Itulah saudara yang kasih dalam Kristus. Kita harus beritakan kepada sesama manusia bahwa perbuatan baik ini adalah perbuatan yang sungguh mulia. Yang keenam adalah kemenangan atas kematian, saudara. Di dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, saudara. Ya, bahkan Kristus menjanjikan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak sedemikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, saudara yang kasih. Ya, Kristus menawarkan setelah Anda meninggal dunia, ya, Yesus menyediakan tempat di surga. Ya. Luar biasa, saudara. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga, saudara yang kasih. Ya. Jadi jangan sampai kita ini memotong-motong ayat, saudara, di dalam kitab suci Alkitab. Ya. Dia akan mendapati yang paling mengajarkan kepada orang, ia akan menduduki tempat yang paling rendah, saudara. Ya. Ya. Meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Luar biasa, tempat yang tinggi ini diumpamakan seperti istana. Satu rumah yang besar, dan tempat yang paling rendah ini diumpamakan seperti gubuk, ya, kecil sekali. Itulah, saudara. Hidup adalah pilihan. Manusia diberi kehendak bebas, saudara. Ya. Pilihlah supaya kita pada saat kematian kita mendapat tempat yang besar seperti istana, ya, bukan gubuk. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk konseling dan doa. Hubungi nomor telepon di bawah ini, WA 0812946711, WA 081213882428. Kami akan memberikan pelayanan gratis secara cuma-cuma, ya. Kapan saja Anda hubungi telepon ini, Anda memberikan WhatsApp, ya, kami akan meresponi, memberikan jalan keluar apa masalah Anda di dunia ini. Ya. Kami betul-betul ingin membantu Anda untuk keluar, karena kami memiliki satu program, selalu ada solusi. Tidak ada masalah satupun yang tidak bisa dipecahkan. Karena bersama Tuhan melakukan segala perkara, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa saja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, itulah, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita masuk dalam doa berkat. Pulanglah dengan berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.
Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.